Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hilma Musyarofa dengan NPM 2022-1550-0012 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan bagaimana sih jika suatu hari kita tanpa listrik, makanan, air, bahkan udara yang bersih. Kira-kira apakah kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa? Tentu saja tidak. Nah, semua kebutuhan tersebut berasal dari alam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungannya, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, cara pengelolaannya, hingga bagaimana kita dapat berperan dalam menjaga kelestarian alam. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam, jenis-jenisnya, permasalahan yang sering terjadi, selanjutnya ada prinsip pelestarian, selanjutnya ada upaya yang kita dapat lakukan, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan peran masyarakat, selanjutnya ada contoh fenomena pelestarian yang berhasil dilakukan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut teman-teman sekalian, apakah air minum yang kita konsumsi setiap hari ini termasuk sumber daya alam? Ya, jawabannya betul. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang dapat kembali tersedia apabila dikelola dengan baik. Contohnya, ada air, hutan, angin, dan sinar matahari. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan berbagai mineral lainnya. Contoh fenomenanya, misalnya kita menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Besoknya masih ada matahari juga. Nah, namun berbeda dengan minyak bumi. Ketika cadangannya habis karena terus-menerus digunakan, kita tidak dapat menunggunya terbentuk lagi karena prosesnya membutuhkan jutaan tahun. Nah, sekarang coba bayangkan jika hutan di Indonesia habis ditebang, apa sih yang akan terjadi? Nah, mungkin kita akan mengalami banjir, tanah longsor, udara menjadi lebih panas, bahkan banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya menyediakan makanan dan air, tetapi juga menjadi sumber energi, bahan baku industri, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung perekonomian masyarakat. Nah, contoh konkretnya, petani membutuhkan tanah yang subur untuk menanam padi, sedangkan nelayan juga membutuhkan laut yang bersih agar ikan tetap berkembang. Sementara perusahaan-perusahaan membutuhkan hasil tambang sebagai bahan baku industri. Nah, sayangnya pemanfaatan sumber daya alam belum semuanya dilakukan secara bijaksana. Masih banyak permasalahan yang terjadi seperti penebangan liar, penambangan ilegal, pencemaran sungai akibat limbah industri, serta penggunaan plastik yang berlebihan. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, maka alam akan mengalami kerusakan yang semakin parah. Contohnya, ketika sampah plastik dibuang ke sungai, aliran air menjadi tersumbat, sehingga dapat menyebabkan banjir. Contoh lainnya adalah penebangan hutan secara liar yang menyebabkan habitat-habitat seperti orang hutan di Kalimantan semakin berkurang. Nah, coba teman-teman pikirkan, apakah di lingkungan tempat tinggal kalian semua pernah melihat sungai yang dipenuhi sampah? Jadi, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kita perlu menerapkan beberapa prinsip pelestarian sumber daya alam. Yang pertama adalah konservasi.
yaitu menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kedua ada rehabilitasi, yaitu memperbaiki lahan-lahan yang rusak. Yang ketiga ada pengelolaan berkelanjutan, yaitu memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan lingkungannya. Yang terakhir adalah ekonomi hijau, yaitu menggunakan kembali barang agar limbah semakin sedikit. Contohnya nih, misalnya sebuah perusahaan selesai melakukan penambangan. Nah, lahan bekas tambang tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditanami kembali sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Melestarikan sumber daya alam bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita semua juga bisa ikut berperan. Caranya sangat sederhana, seperti menanam pohon, menghemat listrik, menghemat air, memilah sampah, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Contohnya, misalnya, membawa botol minum sendiri ke kampus. Nah, dengan cara sesederhana itu, kita sudah mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi ternyata tidak selalu berdampak buruk bagi lingkungan. Justru saat ini banyak teknologi yang membantu menjaga kelestarian sumber daya alam. Misalnya panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik, serta turbin angin, sistem irigasi pintar, hingga mesin daur ulang sampah. Contohnya, di beberapa daerah terpencil di Indonesia sudah mulai menggunakan panel surya sebagai sumber listrik karena lebih ramah lingkungan dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, pelestarian lingkungan akan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi. Kita tidak perlu menunggu menjadi pejabat atau ilmuwan. Dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, ternyata memiliki dampak yang besar. Contohnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kerja bakti, menanam pohon di halaman rumah, menggunakan transportasi umum, atau membeli produk yang ramah lingkungan. Saya ingin bertanya, menurut teman-teman sekalian, kebiasaan kecil apa yang paling mudah dilakukan setiap hari untuk menjaga lingkungan? Nah, di Indonesia ini sudah banyak contoh keberhasilan pelestarian sumber daya alam. Hal ini juga membuktikan bahwa ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama, lingkungan dapat kembali pulih. Contohnya, reboisasi di lahan gundul sehingga hutan menjadi kembali hijau, bank sampah yang mengubah sampah menjadi sumber pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada desa yang menggunakan panel surya sebagai sumber listrik, dan juga pelestarian terumbu karang melalui transplantasi karang di Bali, Lombok, dan Bunaken sehingga ekosistem laut kembali hidup. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan pelestariannya, sumber daya alam akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Mulai hari ini, satu kebiasaan baik apa yang akan teman-teman lakukan untuk menjaga lingkungan? Semoga setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.